Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Apa sebenarnya geologi? Geologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kebumian. Definisi lainnya disebutkan bahwa geologi adalah ilmu kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Letak geologi Indonesia. Letak geologi Indonesia yang berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di daerah pertemuan antar lempeng ini mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Selain itu, secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia juga ditandai dengan 3 dangkalan. Wilayah Indonesia terletak di antara dangkalan Sunda, Sahul, dan peralihan keduanya. Dangkalan Sunda meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk dangkalan Sahul meliputi kawasan timur Indonesia, yaitu Papua dan sebagian Maluku. Sedangkan dangkalan peralihan berada di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dangkalan Sunda dan Sahul dipisahkan garis Walance yang menandai sebaran wilayah. Penanda letak geologis Indonesia lainnya adalah pertemuan 3 lempeng tektonik. Ketiganya adalah Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pertemuan ketiganya menyebabkan Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire adalah sebutan untuk wilayah yang sering dilanda gempa bumi. Dampak lainnya adalah rentan mengalami tsunami karena pergeseran lempeng yang berada di lautan. Tsunami diakibatkan gempa bawah laut dan pusatnya ada di kedalaman kurang dari 30 km. Lempeng Indo-Australia berada di dasar Samudra Hindia yang bergerak ke utara. Lempeng Asia atau Eurasia relatif punya pergerakan stabil, sementara lempeng Pasifik di Samudra Pasifik bergerak ke arah barat laut. Dampak letak geologis di Indonesia. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Di samping itu, kondisi geologis Indonesia yaitu sebagai tempat pertemuan antara deretan pegunungan Mediteran dan Sirkum Pasifik. Dampak positif letak geologis di Indonesia: 1. Tanah Indonesia mayoritas subur. 2. Banyaknya mineral dan barang tambang. 3. Baik untuk sektor kehutanan, perkebunan, dan berwisata. Sedangkan dampak negatif letak geologis Indonesia: 1. Indonesia rawan terkena bencana gunung berapi. Indonesia rawan terjadi tsunami. Indonesia menjadi negara rawan bencana gempa, baik gempa vulkanik maupun tektonik. Letak geologis Indonesia terletak di Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, serta di antara pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Letak geologis ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap wilayah Indonesia. Proses geomorfologi. Proses geomorfologi dibedakan menjadi 2, yaitu proses eksogen. Proses eksogen, tenaga asal luar bumi, yang umumnya sebagai perusak, dan proses endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi sebagai pembentuk. Keduanya bekerja bersama-sama dalam merubah
permukaan bumi. Bagaimana sistem lempeng yang ada di Indonesia? Hasil gambar untuk geotektonik Indonesia. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Pertemuan ketiga lempeng inilah yang menjadikan terbentuknya gunung api, meletusnya gunung api, gempa bumi, terjadi tsunami, dan berbagai bentuk lainnya yang tidak terlalu familiar seperti patahan Sumatera dan berbagai cekungan minyak gas bumi. Apa saja teori lempeng bumi? Hasil prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Geologi mempunyai objek studi yang lebih luas dan geomorfologi karena mencakup studi tentang seluruh gerak bumi, sedangkan geomorfologi hanya terbatas pada studi permukaan daripada gerak bumi. Oleh karena itu, maka geomorfologi dianggap sebagai cabang dari geologi, dan kemudian dalam perkembangannya geomorfologi menjadi suatu ilmu tersendiri terlepas dari geologi. Geologi struktur dan geologi dinamis adalah cabang-cabang ilmu geologi yang sangat membantu dalam mempelajari geomorfologi. Dengan geologi dinamis dapat membantu untuk menjelaskan evolusi permukaan bumi, sedangkan geologi struktur membantu dalam menjelaskan jenis-jenis dari bentuk-bentuk bentang alam. Banyak bentuk bentang alam dicerminkan oleh struktur geologinya.